berkering-kering bisa tilapia, ya. Karena kalau hidup mempersatukan di antara kita. Lanjut, ini yang terkait dengan dasar Al-Quran. Ali Imran 100 boleh lagi. Ya, Al-Maidah. Al-Maidah itu ada kalimat, ya, yang langsung saja saya isinya, ya. Sekiranya Allah menghendaki, nescaya kamu itu akan dijadikan satu umat saja modelnya, macam gitu, modelnya. Ya. Tetapi Allah tidak memuji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka kemudian Allah tidak membuat kamu itu satu tipe. Itu real. Misalnya dari kita aja orang itu, orang sing biru, orang sing putih, ya. Memang ya, Tuhan seperti itu. Kan kita punya. Nomor 2, kita bercinta, kita meninggal. Kemudian periode para sahabat kok muncul lagi perbedaan-perbedaan tentang aman-aman tertentu, kemudian muncul lagi. Dan itu tidak muncul ketika Rasulullah sudah terus begitu. Pada masa perang ini tapi muncul lagi, beda lagi, itu tambahannya. Beliau itu tidak memakai ihram. Beliau tidak memakai ihram. Panjangan kemarin, ihram semua kan? Ihram itu apa? Pakaian yang tidak ada jangka. Mereka pakai, ya kayak itu kan? Ya. Tapi ngomong-ngomong, aku haji gitu loh. Wah, dia mau banget. Saya baru apa boleh berhaji itu tidak pakai ihram. Bahkan pengertiannya sampai detik ini, yang namanya ihram itu kan merupakan hukum daripada haji. Ya kalau dia berhaji tidak pakai ihram berarti sah. Jadi kalau kita haji itu juga para dewasa yang baca siapa cuma haji mana yang bisa seperti itu. Kita pertanyaan hari ini, loh haji kok yang boleh ihram? Nah pasti batal seminggu untuk dan kita ketemu ilmunya berarti ini masuk wilayah baru, jelas. Kalau haji ini oleh nganggur, oh nggak bisa. Ya, kok kamu seperti itu? Lanjut. Nah, kali contoh ini. Ini Rasulullah masih sugeng. Saat itu kita ambilkan dari Siwa Nabawi yang bagian, itu waktu itu Rasulullah itu pengen memberangkatkan kelompok sahabat ditugaskan untuk berbagi Quraisy ke daerah itu apa itu Bani Quraisy. Nah, seperti kayak kita di Amerika itu ditugaskan dikasih briefing ya, dikasih pimpinan. Rasulullah mengatakan, janganlah di antara kalian nanti kepada kebenaran, ya, jangan melakukan sholat asar kecuali di Bani Quraisy. Dia diutus orang ini mau ke Bani Quraisy. Briefingnya apa? Janganlah di antara kalian sholat asar di Bani Quraisy. Dari itu sudah berapa? Yang nangkep berita ini, nangkep berita ini kan tidak satu orang. Oh, nah, janganlah dia. Halo, Qadarullah sampai di tengah jalan. Saya perlu ada asal. Mana? Begitu, ada asal. Asal belum. Mau kan orang asal asal. Kecuali nanti sampai dan itu. Kalau itu, saya ingat loh, kalau dia mau kan tidak tahu. Nah, boleh kenapa wes? Kan
kesimpulannya terus orang sholat semua makan ya terus orang sing sholat neng pertentangan ini setelah selesai ngajak lapor kepada Rasulullah kemarin begini ya. Jadi ada tiga penangkapan dari kata satu ini maknanya awalnya diri kuwi penduduk matu nah katakan pengaku sing waktunya timingnya tidak tolak supaya kita nanti sebelum asar sudah sampai dan dapat itu ya enggak maknanya ini awalnya gede ya orang masalah dari waktu masak ya sholat air rasa jadi itu akan balik buat lo macam-macam alatnya akhirnya juga para sahabat namanya bermacam-macam setelah Rasulullah ya ada yang disalahkan ya sing mau wis ngasal ning dalan bener yo ora sakit sing ngasal ning ngono yo ora sakit maka ini dah para ulama inilah kinabiah pada masa Rasulullah ya tapi ada pada masa Rasulullah ini juga tak ambilkan di sirah Nabawi itu selama berkobar ya dengan orang dibacaan waktu banyak hasil itu contoh ya di Al-Quran itu ada kalimat bila bersuci tidak menemukan air maka bertayamumlah yang pisah-pisah itu tanda penyebabnya satu pertama ternyata saya tadi bacaan Quran ada ayat Al-Quran itu kalau bacanya itu beda bisa mengandung arti dan berbeda. Ada yang bacanya berbeda tapi artinya tidak berubah. Saya pernah dengar ya punya kaset waktu dulu itu ada buat kita biasa ya tapi ada buat butere ada kode yang kita baca buat bute kita biasa baca buat buka orang berubah arti dan hari ini ada yang di ayat itu wa arjulakum tapi ada yang wa arjulakum dibaca wa arju itu ternyata beda artinya kalau arjulakum itu membasuh kalau arjul itu mengusap kalimatnya bodoh ini bacanya beda merubah nanti ini ayatnya dikatakan dalam wudhu saya pernah lihat waktu saya kaji saya masjid saya memang seneng pokoknya masjid sana hari sana sampai saya di dekat apa itu kos-kosan kami itu ada masjid jin namanya jadi kan pernah nggak masjid jin waktu saya bagus tuh nah waktu saya wudhu di samping masjid itu beda kalau saudara kita yang hitam-hitam itu nggak tahu dari mana kalau kita kepala itu diusap atau dibujuk bisa kan? Oh gila itu waktu saya kepala itu saya tanya pada orang-orang di mana nih kalau kamu jejer atau orang hitam artinya kamu sebenarnya hitam itu waktu dulu masih lain di hijau nah beliau jawab yaitu karena kira-kira itu setelah saya begini kan jadi itu dia mengartikan arjulakum itu mengusap beda kan prakteknya membasuh dengan mengusap ini muncul karena itu karena beda
beda lapat dan bisa membuka beda hati. Yang kedua, kapasitas memahami. Saya kira ini memahami ini. Saya sebagai dosen, saya punya murid kadang kelas 40, kadang 30, kadang 60. Dosennya pondok, ayah nanti pondok, penyampaikan satu lagi. Kira-kira ngajar saya 60 itu namanya pondok atau beda? Tapi kita 60. Karena kemampuannya otomatis saja. Kalau sahabat itu kan di depan itu orang kelihatan habis. Sahabat ini ngomongnya bareng. Ini sangat mungkin nangkepnya berbeda. Gitu. Sehingga nanti ketika sahabat itu dari Mesir pulang Mesir dan dari Yaman pulang Yaman, kan? Karena nggak tahu dasarnya begitu, maka ini ranah amal itu bukan ranah bahkan tidak dan pokok tidak dan apa tidak ragu-ragu tentang sahih dan tidaknya atau belajar hadisnya. Namun sekarang itu bagus kan atau sahabat sih dengan dari kelas itu hadis kalau kadang-kadang tulisan tulis tidak ya pokoknya masa kampanye mereka kalau pakai pelimparan ya karena waktu dulu aja memungkinkan untuk beda-beda antara imam satu dengan imam yang lain, antara sahabat satu dengan sahabat yang lain ya. Kalau nanti munculnya begitu ini butuh kelihatan, tapi kalau nanti begini nah bisa peganglah yang paling kuat. Tidak mudah ya, bukan yang paling kuat. Kemudian keempat, perbedaan memahami dan mengerti teks. Jadi dalam ayat Al-Quran itu ada ayat yang pasti, artinya ada yang belum. Ya? Jadi contoh di ayat ini ya, itu dari kata terakhir salah satu 3 huruf. Ternyata 3 huruf itu ada yang memahami itu suci, artinya ada yang memahami itu adalah keadaan tidak suci. Kalau wanita haid, sampai sekarang dipahami begitu, suci boleh, haid boleh. Maka kemudian karena ini urusannya itu masa idahnya seorang wanita adalah masa menunggu. Misalnya begini, ada seorang wanita dicerai, ya, pengen nikah lagi, itu tujuannya masa menunggu. Berapa? 30. Kalau kurung itu dimaknai suci, jauh-jauh misalnya bulan di permukaan, sesuk kowe tak cerai, jogging, padahal dia dalam kondisi haid. Berarti wanita ini bisa nikah lagi dalam setelah 3 suci, karena dia dicari pada saat haid. Maka begitu suci, haid rampung, suci pertama, haid lagi suci kedua, haid lagi suci ketiga, baru itu boleh menerima. Tapi kalau dicerai, sesuk tak cerai pada kondisi suci, ya, tapi nanti harus ketemu haid ketiga. Itu contoh kesukaan ya, ngomong cerai ya, ngomong contoh kesukaan ngomong. Sesuka cerai kowe, ya gil. Apa lo jadi gil ini? Jadi muncul. Kelima, adanya pertentangan antar dalil. Jadi apa itu ternyata ada hadis satu dengan hadis yang lain itu mempunyai ada pertentangan.
Mungkin Rasulullah menyampaikan pada di sini pada situasi berbeda, pada orang berbeda, di tempat lain pada situasi berbeda. Nah, kok ini oleh, kok ini oleh, ada. Ya, kemudian ini juga kalau dasar perbedaannya itu begitu, maka ini masuk ranah kira-kira. Masih banyak. Ya, misalnya ini tentang air mani. Air mani itu ada yang menganggap najis, ada yang menganggap suci. Ya, bahkan kodok. Ini ada yang menganggap suci, ada yang menganggap najis. Kan pertengahan itu. Dan dua-duanya disampaikan oleh Rasulullah. Contoh-contoh istilah yang ini tak ambilkan dari buku tulisan Ustaz Abdul Somad. Yang kedua juga kami yang itu kira-kira ditampung oleh beliau. Ada bagaimana memakai emas untuk laki-laki, untuk emas untuk pakai dalam perempuan, itu dari perbedaan pendapat. Ya, ada yang mengatakan laki-laki itu haram memakai emas, ada yang tidak, asal punya niat yang tidak untuk tapi kalau perempuan sah halal ya. Ini kok masih tembok dengan diri sudah dipakai pisau ya. Saya hormati ya. Hukum menyentuh istri ketika berwudu, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan tidak. Hanya begini. Kunut subuh, ada yang mengatakan harus, ada yang mengatakan tidak harus. Ya. Jadi banyak itu namanya antara khilafiyah. Menyiram rambut dengan menyeret rambut dengan celana hitam, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Dalam menyiram rambut putih, kabeh sudah hitam. Itu jadi nomor lah, ngaku sih. Tapi kira-kira mengusap kepala ada tidak ada yang mengusap, ada yang rujuk, gerak dalam sholat, gerak hanya tadi cukup, gerak sujud, kemudian ibadah, itu beda-beda. Takbir pada sujud tilawah dalam sholat. Ada yang pakai takbir, ada yang tidak ada. Ada boleh takbir, boleh tidak. Karena ulama juga ada takbir dan tidak ada. Sholat sunnah tahiyatul masjid di tempat sholat id di lapangan, di lapangan kalau singkat dulu sholat sunnah. Ada yang tidak, tidak. Hukum foto, ada yang boleh, ada yang larang. Umrah berkali-kali, mumpung kaji yang kalau masa-masa itu umrah baik. Nanti benar ya, benar ya. Tetangga itu umrah baik. Itu ada pokoknya umrah kita semua itu hari haji. Ya, ada itu. Ya. Sholat tarawih perlu ikut apa sholat, benar? Macam-macam kan? Itu karena ya membaca doa kata Al-Quran dalam sholat tarawih boleh atau tidak? Zikir menggunakan tasbih, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Masih banyak lagi karena bukunya tebal itu. Tak ambil dan kira-kira hanya saja ya. Ini apa? Yang nulis Ustaz Abdul Somad. Contoh pada tahun 2022. Jadi saya pada 2022 juga memberikan materi ini. Misalnya itu ada hisab, ada rukyah dalam menentukan tanggal ya, yang akhirnya hisab itu apa ini? Ya, waktu itu Jumat atau Sabtu sholat ya, sholat itu
Hari Idul Adha, Jumat nomor 1. Nah, Idul Fitri gimana ya? Bisa juga. Nah, ini karena apa? Karena perbedaan metode menentukan tanggal. Ya? Bisa rupiah. Ada mengaitkan juga. Jadi kira-kira itu pun biasa itu. Mungkin satu ini, mungkin saya cepat melengke, ya, saya cepat melengke. Nah, bagaimana saya belaka? Ya, ini kalau ini mulai ya, kita bikin terjadi kira boleh hari Sabtu, boleh hari Ahad, ini kesimpulan dari tadi. Nah, tadi dari saya pilih, ya, milih Sabtu mau pilih minggu ini saya ngelakuin tadi, ambil cara pulau. Aku itu poso, jadi poso ini melu teri, ini botolnya, wah, ada, lupa jadi mana yang tilapia, orang itu nggak ada, poso ini melu teri, botolnya, melu bisi, ini jadi muatan, tilapia itu ketika ada sambung ini yang itu, benar. Memilih pendapat ini pendapat itu gitu loh. Orang besok sore itu dari sore tempe untuk mengulangi lagi. Kemudian ini terbaru ini yang saya dapat dari kasih tahu itu. Kalau itu bukan baru. Ada metode yang sudah dihitung siklus Ramadan sampai tahun berapa itu? Kalau bukan kata 2057 wes neng 20 wes ketok sampai sudah dihitung sampai 2057 siklusnya sudah kelihatan. Ini metode baru bisa sudah ada, rupiah sudah ada, ini metode global, persatuan metode global penentuan dengan dompet sampai 2057 kita kapan tahun ini Ramadan puasa jadi seperti saya katakan tadi khilafiyah itu tidak pernah akan hilang terus bertambah terus sesuai dengan perkembangan zaman sampai kiamat. Maka ngaji itu penting, ya, ngaji itu penting. Sampai itu kiamat terus ada perkembangan zaman. Ya. Dulu waktu saya kecil itu kan Roma HP, ya. Jam gue orang HP gue jam, ya kan? Ya itu ya. Ya. Tahun 2000 dia dimana kecil lagi, hanya pikiran. Sekarang semakin. Ini contoh ini terakhir ini. Dari perempuan ini metode yang paling baru, metode global, ya. Metode yang paling baru menentukan masuknya tanggal usia. Dia membuat ilustrasi tentang Ramadan. Itu sudah dihitung sampai tahun 2000 itu, ya, angka-angkanya bagaimana sikap kita menghadapi semua tadi? Berlapang dada terhadap setiap pendapat yang bersandar pada dalil bla. Itu amanah masuk khilafiyah. Kita tidak boleh menyalahkan yang beda dengan kita, asalkan dasar amalnya itu jelas. Masuk ranah perbedaan pendapat. Sampai keluarga pun begitu. Saya sepakat kalau ilmu nggak masalah. Karena anak saya berbeda, nggak masalah. Tapi videonya nggak jeker kalau murid ini tadi nggak boleh. Jadi saya nggak biasa sekarang. Bahkan saya dan istri biasa. Saya suatu saat saya suruh ngisi dan kotek gitu loh.
Yang saya tanyakan di pada waktu kita di Mekah, terutama di Masjidil Haram itu kan mazhabnya Hanafi ya, sehingga persentuhan antara laki-laki dan perempuan tidak ada. Padahal kalau tidak diminta kebanyakan itu mazhabnya satu. Nah, banyak ustaz yang mengatakan bahwa di sana itu harus istiqomah mazhab, garis mazhab. Nah, yang saya tanyakan itu kita itu niatnya istiqomah mazhab itu pada waktu mau masuk Masjidil Haram atau mau berangkat dari rumah haji, karena di tanah haram itu mazhabnya Hanafi. Gitu aja. Assalamualaikum. Yang kedua sekalian, jadi niat haji itu ketika masuk apa namanya mikot, semua ada, ya, dengan lebih apa mikotnya di mana saja, ya, itu kan, itu awal. Besok hari Sabtu, insya Allah mudah-mudahan semua di antara kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Dr. Andes Sunanto MSI dan juga Bapak Haji Ustaz Nyono, rekan-rekan KIP alumni Haji 2025 dengan kami, alhamdulillah, dan juga Bu Wiwi, teman-teman semuanya, dan juga Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Derek, progres untuk hari ini agak menurun. Kalau ini sing tidak lalu hanya 3 orang, saat menikah 10 kurang. Derek pun tidak mungkin. Jadi langsung kita siapa saja pun. Nah, menikah simbah, asal pun Pak Simbah. Bahkan itu sakit tinggal tolok, tinggal nyemangati senang itu masuk.